Jadi kebayangkan kalau Indonesia menerapkan peraturan ini, Wais. sepi langsung. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sastra. Semangat banget dia, kenapa ya? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa? Merdeka. Wow, iya ini bulan kita ya, bulan Indonesia, bulan Singapura, bulan Malaysia juga. Kita merdeka di bulan Salam ini semua. serumpun. Salam serumpun everyone. Okay, thank you so much for clicking this video to stop by the watches, and today I'm not alone. We have Taylor Swift. Wow. Terlalu berlebihan. Bukan. Hai, I'm Tika. Wow. Yeah. Tika Swift. Merona merekah, meradang. Membara. Volcanic eruption. Katanya dia mau coba lipstick baru. Dia beli tadi malam. Bagaimana menurut teman-teman Bagaimana menurut semua? teman-teman? Oke, cocok ke? Tak cocok ke? Boleh lah kasih komen di bawah sini gitu. Ya macam lah. Tika nih coba dia bilang, oh tak pernah beli lipstick warna ni. Jadi dia coba. It's very beautiful on you. It suits on you. You look good. Menyala Semoga mesti. ya. Kan? And we have Halo, assalamualaikum everyone. Aziz is here again. Wow, Thank you for inviting us again. Sudah mulai nge-gym lagi dia. Iya. Karena mau ke Malaysia Ayo. lagi. Cannot wait, Masya Allah. Oke everyone, nah hari ini sebuah topik yang akan kita bahas ini cukup sesuatu yang panas, berat seperti itu. Oh, really? Seperti perut saya yang berat pulang dari terbang. Oh my god. Oke, nah ngomongin tentang sesuatu. Oke, kalian tahu nggak sih istilah kutu loncat? Tahu. Gimana nih di bidang apa nih? Aku nggak tahu di Malaysia mereka. Kalau aku taunya di bidang politik ya. What is kutu loncat in English? Kutu loncat itu adalah politisi. Hopping. Kalau di Indonesia ya, politisi yang Hopping apa? Hopping flea. Hopping flea, Iya. jumping flea, macam itu apalah ya. Iya kan? Oh itu bunglon malah ya. Kurang tahu. Bunglon itu Kalau- apa ya bunglon itu? Bunglon Kameleon. itu Kameleon. Terlalu bagus. Kutu loncat ya cocok. Kutu loncat. Apa itu kutu Jadi loncat? kutu loncat kalau di Indonesia itu adalah orang politisi yang Kutu. sering sekali berganti-ganti partai demi kepentingan dirinya sendiri. Di mana dia merasa aman, di mana dia kepentingannya dapat didukung oleh partai politik tersebut gitu. Banyak. Ada kok beberapa ya. Banyak. Beberapa. Banyak. Sehingga tidak dapat ditemukan jati dirinya sebenarnya karakternya tuh masuk partai yang mana karena Dia sering- ngomong kemarin ngomong A, kemudian tahun ini beda lagi pemimpinnya, dia ikut pemimpinnya beda B, lagi dia bilang besok beda pemimpin dia ngomong lagi beda bilang C lah dia tuh macam tuh. Mistika ada yang ingin disampaikan tentang kutu loncat? Kutu loncat jadi seseorang selalu berpindah-pindah yang pasti Betul. atas dasar ingin diri sendiri adalah maksudnya egois Kepentingan diri lah, sendiri. kepentingan diri sendiri Kepentingan maksudnya diri seperti sendiri itu. Itu hanya untuk diri sendiri aja. Untuk diri sendiri aja. Play safe buat dirinya Iya. sendiri. Tapi ada juga loh istilah itu kalau itu kan pribadi. Ada juga istilah partai kutu loncat. Oh, Banyak. banyak. Yang kadang maunya dekat pemerintah tapi kadang maunya dekat jadi oposisi gitu. Dua kaki kalau di Dua Indonesia kaki, namanya yes. ya. Oh, politik dua kaki. Politik dua kaki karena di sana oke, di sini oke, Betul. dia aman dia Ya, posisinya. lagi-lagi untuk menyelamatkan Diri sendiri ya. kan, Oke, karena masih hangat banget kan Indonesia masih seputar politik. Karena ini mau politik juga ya, karena ada pemilihan kepala daerah. Oke, nah ternyata guys di Malaysia itu hebatnya itu ada undang-undang yang melarang seseorang untuk jadi kutu loncat seperti itu. Sampai segitu pun diperhatikan oleh Malaysia. Wow. Aku amazing banget. Kamu Detail ya? Detail banget. Padahal kita tuh menjamur kutu loncat karena memang perubahan Lumrah Indonesia. ya, lazim. Perubahan Indonesia tuh very Dynamic. dinamiknya luar biasa. Jadi kutu loncat tuh ada di mana-mana. Ada di dua kaki sana dan di sini. Dan Malaysia rupanya punya undang-undang anti partai kutu loncat. Anti partai kutu Iya, loncat. luar Oke. biasa banget. Dan biar nggak penasaran, langsung saja everyone, here we go. 1, 2, 3. Negara sebelah sih nganut sistem parlementer Paksa monarki nation. konstitusional, tapi kayaknya mereka ini lebih demokrasi dari negeri kita nggak sih? Ya, faktanya negeri jiran Malaysia pada tahun 2020 yang lalu ini menerapkan undang-undang anti loncat partai. Jadi Malaysia ini pernah ngalamin hal yang sama kayak Indonesia seperti sekarang.
di mana banyak partai yang kalah dalam pemilu menjadi kutu loncat ke partai-partai yang menang. Tiba-tiba di parlemen. berubah dalam satu malam. Iya sih. Nah, mereka ini sadar banget hal ini gak baik karena apa? Karena pemerintahan mereka ini Anti lomba tetap partai. butuh yang namanya penyeimbang. Jadi partai-partai yang selama masa kampanye berlawanan dengan partai lainnya secara gagasan dan lain sebagainya harus tetap berada Oposisi. di jalannya, memegang teguh gagasan yang dia bawa selama masa kampanye kemarin gitu ya. Jadi kemarin kampanye apa, sekarang kemana gitu ya. Alias kalau nggak menang ya kamu tetap harus di jalan oposisi. Betul, Itulah konsisten. bahasanya positive people. Lalu apa sih konsekuensinya jika ada partai yang akhirnya memilih untuk join ke parlemen atau ke partai pemenang? Konsekuensinya ini nggak main-main. Adalah partai tersebut harus mengosongkan seluruh kursinya di parlemen. Wow. Keren banget kan? Bener banget tuh, kursi parlemen itu kan didapat dari suara rakyat. Iya. Kalau nggak sanggup membawa aspirasi rakyat, Bener. ya tinggalin dong kursinya. Jangan cuma mau kursinya doang, suara Betul rakyat sekali. dibuang gitu aja setelah dapat kursi. Kayak di mana tuh? Konoha bukan? Ayo. Konoha. Partai-partai tersebut harus sadar betul jika mereka ini menjadi titipan aspirasi pemilihnya, yaitu rakyat Malaysia. Jangan hianati pemilihnya dong. Sebab untuk apa nih? Misal kemarin campaign atau kampanye perubahan, di ujung jalan malah join melanjutkan. Tidak patut tentunya. Menurut gue ini Malaysia ini terobosannya keren banget. Tentu ini juga mencegah partai kutu loncat. Dan pastinya ini membuat pemerintahan mereka ini menjadi seimbang karena tidak ada pemerintahan yang sempurna dalam mengambil kebijakan. Tetap perlu yang namanya atau adanya sudut pandang lain termasuk dari oposisi. Rakyat juga merasa tidak akan dihianati oleh partai yang telah Betul. dipilihnya karena memang dia menitipkan sesuai dengan hati nurani mereka. Betul. Partai juga merasa tak terancam, tidak ada ancaman ketika memilih di luar pemerintahan. Tidak perlu ada ancaman bongkar-bongkar dosa lah ya, dan tak perlu ada ketua partai yang disandra kasus kalau misalnya nggak sejalan dengan pemerintahan yang menang atau yang sedang berjalan. Anak-anak bangsa lainnya bisa tetap berkompetisi, mereka yang memiliki kapasitas dan integritas tetap bisa menunjukkan potensinya tanpa takut dijegal karena misalnya tidak ada partai yang akhirnya tidak mendukungnya ya, seperti itu. Sebab di jalan koalisi ataupun oposisi sebenarnya ini sama-sama terhormatnya. Betul. Jika memang yang dikerjakan benar-benar untuk rakyat. Nah, Betul sekali. kalau positif ini gimana? Perlukah Indonesia ini membuat undang-undang? Nah, itu dia. Di Malaysia biar kejadian kayak gini nih nggak terulang lagi ya sih? Keren banget. Aduh, panas ya ini ya topiknya. Topiknya hangat banget ya. Oke, jadi ini bagaimana supaya demokrasi itu harus terus berjalan Betul ya, misalnya sekali. negara demokrasi itu kan pasti harus ada yang oposisi dan Betul, koalisi. betul. Oposisi ini adalah sebagai pengontrol pemerintah. Betul, Benar. penyeimbang. Dan sangat setuju sekali anti kutu loncat partai. Bayangkan para parlemen itu membawa suara rakyat, terus tiba-tiba mereka loncat seolah-olah kayak mengkhianati suara-suara Betul. rakyat. Sakit hatinya minta Sakit ampun kita loh. sebagai rakyat untuk mengetahui perwakilan-perwakilan kita ternyata memilih hal yang berbeda dengan apa yang sudah mereka aspirasikan sebelumnya. Seperti tiba-tiba last minute satu malam berubah, besok berubah Yes. keputusannya karena memang sudah tahu kalah seperti itu dan menjadi oposisi. Wow, luar biasa banget nih. Aku bisa bilang, aku nggak tahu sih. Mungkin Malaysia ini terpikirkan juga nggak tahu. Pasti sebabnya ada kutu loncat juga sebelumnya di Malaysia. So that's why ada istilah, ada sebuah ide untuk membuat peraturan seperti ini. The thing is, kita merdeka sudah 79 tahun dan Malaysia merdeka itu tak selama kita gitu. Tapi sepertinya dalam bidang politik mereka lebih
berpengalaman, lebih untuk mencari solusi agar tidak berkepanjangan masalahnya seperti itu, dan mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain, tidak membuat sebuah masalah berlarut-larut seperti membiarkan kutu loncat ini terjadi day by day, year by year seperti itu, election by election, it keeps happening in Indonesia. Wow, luar biasa banget sih menurut aku terobosan ini. Di Indonesia perlu nggak, Mister? Perlu. Jadi ketika sebuah pemerintahan atau House of Representatives gitu ya, atau parlemen memproyeksikan segala keuntungan pada partainya, tentunya kutu loncat ini sangat menguntungkan bagi partai, karena ketika seseorang ini dinilai sangat capable, kapasitasnya luar biasa gitu ya, sangat intelligence gitu ya, kemudian sangat bertalenta, tentunya ini akan sangat beneficial bagi partai-partai gitu ya. Tapi kalau parlemennya atau House of Representative-nya atau perwakilan rakyatnya berorientasi pada rakyat, tentunya konsistensi sangat-sangat dijaga, karena ketika mereka sadar bahwa mereka adalah perwakilan suara rakyat yang tidak punya tidak punya platform untuk bersuara gitu ya, dan mengandalkan mereka dan sadar bahwa rakyatlah yang berdaulat gitu ya, suara rakyatlah yang perlu didengarkan, ya inilah yang akan terjadi gitu. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini, akta atau bahasa Inggrisnya bills, atau dalam bahasa Indonesia undang-undang, ya ini yang akan terwujud gitu, sehingga semuanya berorientasi pada rakyat. Karena ya itu tadi, ketika kutu loncat itu dipelihara ya, diternak gitu ya, dibiarkan begitu saja, siapa lagi mau mendengarkan rakyat? Betul. Suaranya akan berubah-berubah, padahal rakyat cuma punya satu suara gitu. Tapi kalau kutu loncatnya itu politisi itu menjadi kutu loncat, ya dia akan bertindak sesuai dengan kebutuhan partai, keperluan partai gitu, dan bukan keperluan rakyat. Dan sampai di Indonesia tuh kita sudah notice banget, orang ini pasti besok berubah lagi, orang ini pasti besok berubah lagi gitu, seperti itu. Dan itu seperti itu loh. Iya, partai pun seperti itu, dan kita kayak what tuh pasti besok ganti lagi nih, pasti besok ganti lagi. Kita tuh sudah sampai notice seperti itu, dan itu tetap dibiarkan tahun demi tahun berkembang biak, berhidup dengan indah, kemudian merencanakan dia besok mau pindah kemana, tanpa ada sebuah pengawasan, tanpa ada sebuah rasa tanggung jawab, tanpa pemerintah ada membuat sebuah perundang-undangan untuk melarang hal ini berkembang. Bayangkan jika semua orang melakukan hal yang sama, munafik. Seperti itu jadinya sebuah bangsa. Sebenarnya ini adalah investment menurut saya yang dilakukan oleh para wakil rakyat di Malaysia. Investmentnya kenapa? Karena ketika kutu loncat ini dibebaskan, tingkat kepercayaan rakyat kepada para wakilnya di parlemen atau House of Representative ini lama-kelamaan berangsur-angsur gradually akan turun gitu loh, karena tidak ada lagi orang yang bisa dipegang omongannya, tidak ada lagi orang yang bisa dituntut janjinya, karena besok akan berubah lagi. Sebenarnya bills ini atau akta ini atau undang-undang ini memprotek para wakil rakyat ini, kepercayaan akan tetap ada di situ gitu. Walaupun memang kayaknya di setiap negara adalah satu dua orang yang hari ini ngomong apa, besok ngomong apa gitu ya. Tapi dengan bills ini gitu ya, pasti mereka akan melindungi diri mereka sendiri dari masyarakat atau rakyat yang tidak lagi menghormati karena omongan yang berubah-ubah atau prinsip yang berubah-ubah gitu. Karena dalam waktu 5-10 tahun itu mengubah atau mendirikan atau membangun sebuah bangsa itu bukan waktu yang mudah gitu loh. Jadi perlu konsistensi dan perlu sudut pandang yang sama, perspektif yang sama gitu. Menurut saya this is very good role model for nations. Semoga bisa menginspirasi. Betul ya. Lagi-lagi yang seperti selalu kita lakukan adalah kita tidak mencari sesuatu yang gimana-gimana, namun apa yang bisa kita pelajari atau apa yang bisa kita ambil dari Malaysia, kita akan coba deh. Ini bagus ternyata, ini good idea, dan itu kita akan coba bawa ke channel ini, kita speak up, dan semoga ini bisa dilihat oleh banyak orang dan menjadikan sebuah inspirasi seperti itu. Dan to be honest, ini juga baru banget buat kita bertiga, isn't it so? Iya. Sebuah perundang-undangan mengatur kutu loncat sedetail itu, Malaysia berpikir bagaimana mereka ingin mengembangkan negara mereka, Mister. Bebas daripada orang-orang munafik yang berkata beda hari ini dan beda-beda besok hari. Tergantung bagaimana cara politisi atau wakil rakyat memandangnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kutu loncat ini akan sangat beneficial bagi partai-partai kalau kutu loncat ini sangat
bertalenta ya kan, Iya, tapi bertalenta. ya kan Betul, berpotensi, betul. uangnya banyak gitu ya, Betul, kemudian punya Pengaruh yang besar. gitu. Ya biarin aja nanti dia siapa tahu bisa pindah ke partai aku gitu kan. Tapi kalau orientasinya sama rakyat ya pasti akan dibasmi, hama ini akan dibasmi gitu. Betul. Istika ada mau ditambahkan? Ya, jadi undang-undang ini juga mengamankan politik di Malaysia, benar nggak bisa? Betul Jadi tuh sekali. gejolak Suasana politik ya. Suasana politik jadi nggak terlalu panas, Betul. tegang atau wah, pokoknya Betul. saling melindungi Betul, rakyat betul, juga, betul. melindungi suasana politik. Betul. Suasana kenegaraan Betul. seperti Dan itu ya sih. ada memberikan sebuah pelajaran Benar. kepada para politician itu tuh selalu konsisten dengan apa yang sudah kamu omongkan. Jadi sebelum mereka ngomong itu mereka harus thinking benar-benar apa yang mereka akan statement Benar. sehingga itu akan terus akan dibawa mereka sampai dengan berikutnya untuk menentukan apakah mereka akan join koalisi ataupun oposisi. Benar. Seperti Jadi itu. sebagai seorang parlementer, Betul. kamu sebagai wakil rakyat menyuarakan suara rakyat, bukan semata-mata untuk mencari jabatan Betul di sekali. eksekutif Betul. pemerintahan. Betul. Jadi kebayangkan kalau Indonesia menerapkan peraturan ini, ya, Wais. sepi langsung. Damai Indonesia bener. sepi karena parlementernya pada ditarik semua. Iya nggak sih? Kamu Karena semua. kamu melanggar kayak gitu. Karena semua banyak kan kutu ya. Oke lah. Gimana sih? Oke everyone, wow panas banget nih membara. Wow. Oke everyone. Kenapa? Jadilah kutu. Jadilah kutu. Makanya yang jadi kutu ya. Kutu tuh enggak banget deh. Oke everyone. That's all from us guys. Hopefully you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super Master from us in Indonesia. It's super inspiring Malaysia. Thank you so much for this good idea. Semoga Indonesia segera menerapkan hal yang sama agar Indonesia mulai menjadi negara yang aman secara politiknya. Amin Allahumma amin. Bye everyone.